Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, kelas IF 4309. Di sini kami mau menjelaskan mengenai fitur pengingat obat dan deskripsi obat yang terdapat pada aplikasi AloDokter. Kami beranggotakan 5 orang. Berikut nama-namanya. Selanjutnya, step 1. Pada step 1 ini, permasalahan produk pada sudut pandang kelompok. Kami menetapkan masalah yaitu lupa minum obat saat sedang sakit dan, mereka sedang melakukan aktivitas sehingga banyak orang lupa untuk meminum obat mereka. Kemudian, langkah duanya tidak hanya lupa minum obat, melainkan user juga ingin mengetahui deskripsi obat pada obat tersebut. Selanjutnya kita tentukan yang pertama, yaitu menentukan masalah, kemudian siapa saja orang atau user terkait. Di sini kami menetapkan 2 user serta 1 dokter agar bisa objektif dalam menggunakan aplikasi. Kemudian pada langkah 3 kami membuat user persona terhadap 3 user tersebut dan solusinya adalah kami mengembangkan aplikasi HaloDokter dengan menambahkan fitur pengingat obat dan deskripsi obat. Selanjutnya dijelaskan oleh Guido. Baik, masuk ke step 2 yaitu memahami fungsi bisnis. Ada terdapat 4 memahami fungsi bisnis. Yang pertama yaitu proses bisnis keseluruhan dan kedua requirement system dan input output. Di mana kami di aplikasi dokter yang telah dibangun, yang pertama yaitu user dapat menggunakan fitur tambahan yaitu pengingat obat pada aplikasi dokter pada iOS dan Android dan mengatur sesuai keinginan user. Di mana inputnya user memasukkan nama obat yang akan diminum dan output yang diberikan yaitu halaman pengingat obat berupa deskripsi obat, berapa kali sehari, selama berapa hari, petunjuk penggunaan dan bagaimana cara penggunaan. Kedua, user dapat menggunakan fitur tambahan yaitu deskripsi obat pada aplikasi dokter pada iOS atau Android dalam mencari informasi tentang obat. Di mana input yaitu user memasukkan nama obat yang akan ditampilkan informasinya dan output yang diberikan yaitu aplikasi akan menampilkan informasi obat tersebut meliputi informasi indikasi umum, perhatian, frekuensi, komposisi umum obat. Step kedua memahami fungsi bisnis dari ketiga yaitu mental model pengguna, di mana pengguna memiliki cukup wawasan untuk penggunaan dalam aplikasi AloDokter ini. Terakhir, tentang step 2 yaitu task analysis. Di sini kami terdapat 2 HTA, di mana ada HTA pengingat obat dengan gambar sebagai berikut, dan HTA deskripsi obat. Masuk step 3, memahami prinsip desain UI, yang akan dijelaskan oleh Tiara Febrianti. Selanjutnya, step 3 yaitu memahami prinsip desain UI yang terdiri dari konseptual model dan juga style guide. Dalam konseptual model terdapat 2 fungsi utama yaitu pengingat obat dan juga deskripsi obat. Dan untuk contoh style guide-nya ada di slide berikutnya. Di dalam style guide ada color palette, typeface, text entry, buttons, list, dan post. Di dalam color palette warna yang kita gunakan ada hijau, merah, abu-abu, hitam, biru, dan juga putih. Dan font yang kita gunakan yaitu Roboto. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada step 4. Di sini ada struktur menu dan skema navigasi. Yang pertama itu menu sistem user. Untuk menu sistem user ini awalnya terdapat 5 poin sistem utama, yaitu pertama ada chat, lalu ada buat janji, kemudian ada artikel, lalu proteksi, lalu allow shop. Tapi kami itu menambahkan 2 fitur pada menu sistem ini, yaitu ada pengingat obat dan juga deskripsi obat. Lalu, nah di sini ada sistem navigasi atau skema navigasi. Untuk skema navigasinya ini kita menggunakan struktur menu hierarki atau sekuensial. Dan sini user dapat melakukan navigasi yang diawali dengan login dulu, lalu user bisa mengikuti alur skema navigasi yang seperti kita buat. Dan untuk tipe Windows-nya itu di sini kita menggunakan tipe atau gaya desain yaitu Cascade dan Tiled Windows. Untuk masukan ada keyboard, touchscreen, kamera, dan mikrofon. Dan untuk keluaran ada speaker dan LCD display. Untuk step 7 ini screen based control di mana terdapat 3 bagian yaitu operable button, text entry, dan selection control. Untuk operable button kami menetapkan seperti ini. Ada tombol simpan, text entry untuk teks memasukkan nama obatnya, selection control berupa checkbox untuk menentukan berapa kali sehari obat itu diminum. Baik, pada step 8 yaitu penulisan teks dan pesan.
Di sini terbagi dari 2 bagian, yang pertama ada teks menu dan yang kedua itu ada pesan. Yang pertama itu, untuk teks menu, font yang kami gunakan menggunakan Roboto yang terdiri dari beberapa ukuran. Roboto reguler, yaitu yang ukuran yang kami gunakan ada 22, 18, 15, 13, dan 17. Dan untuk warna teksnya, kami menggunakan beberapa warna seperti hitam, abu-abu, biru, putih, dan merah juga. Dan yang kedua itu, ada pesan. Untuk informasi message-nya bisa lihat gambar pada yang sebelah kiri, yaitu berfungsi untuk memberikan pesan informasi bahwasannya pengingat berhasil ditambahkan. Dan yang kedua itu ada error handling. Di error handling itu berfungsi untuk memberitahu atau memberi pesan untuk si pengguna atau user. Contohnya kayak nomornya tidak valid dan tidak memenuhi syarat aturan penginputan nomor. Next. Selanjutnya step 9 yaitu feedback, guidance, dan asisten. Untuk feedback ada active tab dan untuk guidance dan asisten ada error handling dan time delay. Untuk contohnya ada di slide berikutnya. Dan ini merupakan contoh dari feedback yaitu active tab dan juga guidance dan asisten, error handling, dan juga time delay. Selanjutnya terdapat use case diagram, di mana use case diagramnya ini user dapat melakukan fitur pengingat obat dan deskripsi obat apabila user telah melakukan login terhadap aplikasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan storyboard fitur pengingat obat beserta deskripsi obat pada aplikasi Olo Dokter. Di sini ada gambar orang kebingungan memikirkan bagaimana cara agar tidak kelupaan minum obat lagi. Kemudian direkomendasikan untuk install aplikasi Olo Dokter karena di Olo Dokter tersedia fitur pengingat obat. Langkah pertama, buka aplikasi Olo Dokter. Tampilan awal yaitu login. Kalian bisa login menggunakan Facebook, Gmail, dan juga email. Dan pada contoh di sini, kita login menggunakan email Alo Dokter. Setelah berhasil login, pilih fitur pengingat obat, lalu tekan tombol buat pengingat baru. Kemudian setelah itu muncul tampilan untuk mencari obat. Silakan masukkan nama obat yang Anda cari dan pilih salah satu dari list. Setelah pilih, selanjutnya mengatur dosis dan waktu untuk mengaktifkan pengingat obatnya. Dan di sini pengingat obat berhasil ditambahkan. Kemudian untuk fitur deskripsi obatnya, silakan pilih fiturnya dulu deskripsi obat, lalu tekan tombol cari deskripsi obat. Setelah itu masuk lagi ke tampilan pencarian obat, silakan masukkan nama obat yang ingin Anda cari dan mengetahui informasinya. Lalu pengguna akan diperlihatkan tampilan deskripsi obatnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperagakan mengenai prototipe terhadap pengingat obat dan deskripsi obat pada aplikasi Halo Dokter. Di sini dapat dilihat pengingat obat kemarin, hari ini maupun besok. Di sini saya mau menambahkan pengingat obat untuk besok. Nah, saya memencet untuk tombol buat pengingat baru, terus memasukkan paracetamol enema ini. Selanjutnya berapa kali sehari obat ini akan diminum dan notifikasinya karena dia 5 kali sehari maka terdapat 5 notifikasi dan jam yang akan diatur. Dan ini 1 hari, setelah ini penunjuk penggunaannya, 1 tablet. Setelah itu cara penggunaannya sudah, mari kita simpan. Nah, setelah disimpan, di sini tertulis pengingat berhasil ditambahkan. Jika kita menambahkan obat lain bisa seperti ini, lalu disimpan kembali. Jika selesai, maka dia akan kembali ke halaman utama dan kita akan ke deskripsi obat. Nah, di sini untuk deskripsi obat bisa kita tekan tombol cari deskripsi obat, terus memilih obat yang akan dipilih. Saya pilih paracetamol enema. Nah, di sini dapat dilihat terdapat indikasi umum, perhatian, frekuensi, serta komposisi aturan pakai dan nomor registrasi atau BPOM dari obat tersebut. Jadi itu merupakan prototyping dari pengingat obat dan deskripsi obat dari fitur aplikasi Halo Dokter. Sekian presentasi dari kelompok A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.